Di tahun 2025 mendatang, pajak kendaraan bermotor akan mengalami kenaikan. Dan pada awal Januari 2025 mendatang, pajak kendaraan bermotor akan mengalami kenaikan sebesar 66%. Kalau ada negara memungut pajak, macam-macam pajak, makin besar, makin tinggi, itu tanda negara barat hancur. Artinya apapun bentuk kemudaratan yang menimpa diri kita maupun menimpa orang lain itu dilarang dalam Islam. Kada boleh. Nah, termasuk bentuk kemudaratan itu adalah kezaliman, karena setiap kezaliman itu pasti mendatangkan kemudaratan. Makanya di kitab ini disebut gini, Pak. Dzakaral ulama'u jumlatan min anwa'iz zulmi wad darari fayajibu ijtinabuha. Para ulama menyebutkan sejumlah jenis-jenis kezaliman dan kemudaratan yang wajib untuk dijauhi. Minha diantaranya al-maqsud. Nah, dipadahkan di sini al-maqsud. Kemudian aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Nah, apa itu al-maqsud? Memungut pajak. Jadi dalam kitab ini dipadahkan termasuk kezaliman, termasuk kemudaratan itu memungut pajak. Nah, kalau di kitab lain dipadahkan innal maksa abqahuz zunubi wal ma'asi. Sesungguhnya pajak itu termasuk cukai itu adalah abqahuz zunubi wal ma'asi. Zunub dosa, wal ma'asi maksiat yang paling tercela. Kalau Ibnu Khaldun dalam kitab Sidin Al-Muqaddimah ujar Sidin, kalau ada negara memungut pajak, macam-macam pajak, jenis-jenis pajak, makin besar, makin tinggi, itu tanda negara barat hancur. Itu baik. Kita ini hendak naik ulang kah Januari ini PPN pajak pertambahan nilai dari 11% menjadi 12%. Jadilah Indonesia negara paling tinggi pajak PPN-nya se-Asia Tenggara. Nah itu kasihan. Tadi ulun siang nukar nasi tuh. Ada nang bejual, wah ini Pak Engalih benar bercari duit di sini, bercari rupiah, mengeluh sih. Nah, itu salah satu aja, mungkin yang lain banyak yang mengeluh gitu. Makin beratnya hidup karena dikenai macam-macam pajak tadi. Sudahnya itu ada bansos, bantuan sosial yang itu duit dari pajak rakyat, ditulisinya pulang bantuan dari wakil presiden Gibran, disambatnya pulang namanya. Padahal duit rakyat, begitu dibagi ke rakyat yang kurang mampu disambatnya itu sebagai, ditulisinya sebagai bantuan dari wakil presiden. Padahal duit rakyat juga dibulikakan ke rakyat. Nah, timbul pertanyaan, kalau kemudian negara kadang memungut pajak, lantas kayak membayar pegawai, kayak membangun jalan, kayak membangun pasar, kayak membangun fasilitas-fasilitas umum. Namun dalam Islam, pajak itu sebujurnya pemasukan darurat. Kalau negara sudah kada ada lagi duit, defisit anggaran istilahnya, ada bencana alam, duit kada ada lagi, hanyar dipungut pajak. Pajak pun yang dipajaki hanya orang sugih ya, yang miskin, yang kada mampu kada dipajaki. Hari ini kita berataan hantam berait, kada peduli sugih, kada peduli miskin, pajakinya berataan. Lantas tadi pertanyaannya dari mana? Nah, yang utama itu, kalau hari ini yang utama itu dari sumber daya alam, dari gas bumi, batu bara, minyak bumi, dan lain-lain itu dikelola negara dengan profesional. Keuntungannya untuk kesejahteraan rakyat yang bangun sekolah, bangun perguruan tinggi, mau ulah jalan, mau ulah fasilitas umum, menggaji PNS dan seterusnya. Jadi amun bahasa di hadis itu dipadahkan bahwa an-nasu syuraka'u fi thalathin, manusia itu berserikat dalam 3 hal, al-kala wal ma' wan nar, padang rumput yakni hutan,
beserta sumber daya alam di dalamnya, kemudian alma, air, yaitu sungai, laut, masuk iwak-iwak di dalamnya, kemudian anar. Nah, anar ini sumber energi, batu bara, minyak bumi, gas alam. Nah, itu manusia berserikat, artinya sama-sama memiliki. Jadi kalau dalam Islam sumber daya alam tadi itu milik rakyat,